sekarang kita masuk ke Q&A session ya. Iya, Dr. Farhana, you ready with the Q&A session? Ya. Oke, ya, she's ready now. Saya akan bacakan pertanyaan pertama mungkin ya dari Ibu Maida Marpaum untuk Pak Hari. Bagaimana melakukan pembelajaran online berbasis STEM di tengah new normal seperti ini, Pak? Katanya, bagaimana? Apakah boleh diberikan contohnya? Ya, oke. Baik. Jadi banyak sekali pertanyaan mengaitkan dengan situasi sekarang. Tapi saya punya kita ini new normal yang terlalu panjang. Ya. Kita segera kembali ke apa namanya era yang sebut new normal itu sebetulnya yang saya dalam bayangan saya sih anak-anak kembali ke sekolah, tapi dengan protokol kesehatan. Itu kalau dalam sekarang masih belajar dari rumah itu sebetulnya masih transisi menuju ke era new normal gitu. Jadi kalau new normal dimungkinkan, hanya sekarang memang ada batasan-batasan ya, ketika terutama STEM itu karakteristiknya kolaborasi, komunikasi ya. Kalau itu tidak mungkin ya susah gitu. Tapi dalam misalnya walaupun belajar dari rumah itu dimungkinkan ya, hanya tentu lewat daring. Dan itu saya kira lebih canggih lagi, itu anak-anak itu berkomunikasi dengan satu sama lain, 5 orang dengan satu proyek. Dan tentu proyeknya itu sebaiknya tidak menuntut siswa untuk pergi ke sekolah, tidak menuntut siswa untuk mencari bahan dari toko besi, ya, mencari material dari tempat lain, karena itu berbahaya bagi mereka ya. Jadi harus, menurut saya cukup sampai ke desain saja gitu, jangan sampai prototipenya gitu. Jadi desain saja lah. Jadi itu yang produknya desain. Artinya kerjasama di antara sekelompok siswa melalui daring, akhirnya mereka mendapatkan desain itu cukup menurut saya ya, sambil menunggu nanti keadaan normal kembali atau new normal ketika anak di sekolah, walaupun dengan protokol. Jadi tidak bisa ngomong dekat-dekatan gitu ya. Jadi mungkin ada jarak di situ, tapi dimungkinkan karena bagaimanapun perlu kedekatan ya, ketika berkolaborasi, komunikasi itu yang langsung lebih baik seperti itu. Jadi itu jawaban saya untuk yang pertanyaan tadi itu. Jadi contohnya dan gini, apa sih yang proyek apa? Ya, macam-macam sekarang kalau saya lihat dari newsletter dari banyak negara berubah fokus proyeknya itu di hand sanitizer. Ada problem. Sekarang itu macam-macam hand sanitizer yang diproduksi ya. Tapi ada problem, ada yang tidak enak di tangan, ada yang macam bijak. Mereka cari ini problemnya, di mana memodifikasi kandungannya, ingredientnya sehingga itu lebih nyaman bagi orang, lebih pemakainya itu. Ada juga yang di newsletter saya lihat ini menyangkut sedikit kimia karena berhubungan dengan hand sanitizer. Itu dikaitkan dengan elektronik ya, sensor. Jadi keluar sendiri gitu, begitu tangan tidak usah mijit sama dengan menempel ke peluang ada virus terkena gitu ya. Jadi otomatis seperti itu. Jadi ini proyek-proyek yang dimungkinkan. Jadi dari sisi substansi itu dengan situasi sekarang yang mungkin ya, seperti ada yang itu tuh masker kan sekarang masker terjadi, mereka menyelidiki, sebetulnya lihat pakai yang disemprotkan itu, bukan yang itunya, yang untuk spray itu, terus itu. Nah, mereka melihat sampai kemana itu, dan dia mendeteksi di mana yang disemprotkan itu. Jadi itu saya kira substansinya. Kemudian prosesnya itu harus kolaborasi daring gitu. Saya kira ini normal dikerjakan di zaman sekarang. Expert itu kerja global dengan cara itu, tidak usah rapat-rapat di Tokyo atau rapat di New York gitu, tapi cukup bekerja bersama-sama ya, mendesain sesuatu
dengan komputer. Saya kira itu juga membawa mereka ke budaya peradaban baru ya, anak-anak dengan cara kolaborasi global gitu. Ini kolaborasi lokal atau nasional seperti itu. Ya. Tapi bagaimana saya terima kasih untuk isu itu. Dan cukup banyak pertanyaan yang Oke, terima kasih Pak Harif Firman atas jawabannya. Pertanyaan tadi yang pertama adalah dari Ibu Meida dari Sulawesi Tengah. Sekarang kita pindah ke pertanyaan untuk Dr. Farhana. We have one question from Ibu Yunik Pangestu. The question is how to implement reduce waste and reduce chemical, while actually in the lab, students often waste and the unused materials through sink. I mean, how to make chemistry learning, like you said, should we use kit by ourselves or not to waste the chemicals? Okay, the aim actually faktor utama bisa dengar? Excuse me, Dr. Fah. Oh, yeah. Bisa dengar? Ya, sudah. Okay. Itu memang menjadi masalah untuk semua orang mengenai student suka buang waste ataupun tidak menggunakan waste dengan tidak menggunakan chemical dengan betul. Jadi kalau maksud ibu itu tentang penggunaan kit itu memang kita beri kepada pelajar untuk cuba sendiri. Tapi for the aim of the micro scale experiment itself, why we say that reduce chemical and reduce the waste, because since our kit itself is very small, for example like acid base titrations, how we reduce these chemicals, rather than for example in class usually when we doing acid base titrations, student will we using like a 25 ml of HCl, for example. So after they get the endpoint, the extra chemical they will just throw away in the sinky, for example. So the aim for about the reduced chemical in the micro scale, actually we using only around 1 to 2 ml of the chemical. So actually we can reduce a large amount of chemical. So about how to acknowledge this problem, for me, we as a teacher itself, we need to remind the students to make sure they save the chemicals. So I think everyone facing the same problem, which is we have a lack of budget to buy chemical. What I do with my students, when we're doing a start class for the chemistry lab, I will remind my students to make sure they're taking the enough chemical for the experiment. Jimat. We don't have much money. Yeah. So I think that this thing is very hard to it's very hard to address. Because for example, sangat susah untuk kita melarang pelajar itu. Tapi apa yang kita boleh lakukan adalah mengingatkan. Until one time, I think most of my students, they already knows up to one in this on the early stage, they love to throw away all the chemicals, the waste in the sink, for example. So up to one stage, we frequently remind them about how expensive is the chemical and how hard to get the chemicals. Until one time, mereka sendiri tahu untuk jimat. Okay. So although the micro scale, we cannot hinder or avoid the use of the chemicals, but what we can do is use in large amount of it. Since we reduce the measurements of the chemical, inshallah we can address a little bit of this problem. Okay. Thank you very much, Dr. Farhana. Now we go back to Dr. Harif Firman. We have one question from Pak Cepi Kurniawan. Pertanyaannya adalah seperti ini, Pak. Bagaimana agar pelibatan atau engagement siswa dalam pembelajaran dengan pendekatan STEM secara daring, terutama kolaboratif learning-nya? Tadi sudah sedikit dibahas sebetulnya.
ini sudah apa namanya jawaban untuk pertanyaan pertama yang menyangkut itu ya. Oke, ya. Ada kendala, ya, tapi kita kan harus menyerah dari kendala itu. Masih ada jalan gitu ya untuk membuat mereka berkolaborasi secara daring. Tentu saja harus infrastrukturnya tersedia bagi sekelompok anak itu. Kalau yang nggak punya kan susah. Tapi masih dimungkinkan untuk terjadi kerjasama ya dengan target hanya sampaikan desain. Kalau prototip susah, harus apa namanya anak-anak keluar ke toko besi, ke pasar, kemana-mana itu apa memungkinkan mereka tertular oleh COVID. Oke, sudah Pak ya. Terima kasih Pak Hari Firman. Sekarang kita kembali ke Dr. Nur Farhana. We have one question from Ibu Nur Fitriana. Question is like this. I had conducted a research about in-service teachers' prior knowledge regarding STEM integration in high school chemistry teaching. The finding of this research revealed that most of the participants stated that they found difficulties in integrating STEM due to the limited time allocation for students to learn chemistry in the school. Do you have any suggestion of how to implement STEM in chemistry teaching more effectively? Okay. So as like Pak Hadi mentioned before, STEM is more about the collaborating between the student itself. So one of my suggestions, especially in our current pandemic, probably we can make interactive video which explain the interactive video can doesn't need to very a long video like 1 hour video. No, probably only a few minutes, like 2 to 5 minutes video explaining about concept in the chemistry that the teacher want to cover, and then from the stage of each video we can ask the questions. We're doing that kind of the interactive video. So for example, if the video is 10 minutes video, after 3 minutes video, we can ask the questions so the student can answer. So we have the interactive between the teacher itself and the student itself without face-to-face sessions. And then by end of the video, probably we can give a mark. Is either the students right or answer correctly or not of the concept itself. So video interactive is one of the instrument that can be used to implement STEM itself, especially during the interactive. Online, so right now we are online teaching everything. So video interactive is one of the alternative can use to overcome this problem. All right. Okay. Thank you very much, Dr. Farhana. Now we move to the question from YouTube channel. We have a question from Pak Nurisman. Ditujukan untuk Pak Hari. Bagaimana strategi terbaik untuk mengoptimalkan, ini mungkin sebetulnya sudah ya, mengoptimalkan kolaboratif dan ekperimentatif saat kondisi pandemik seperti saat ini, karena umumnya belum bisa tatap muka, interaksi dan eksperimental secara langsung. Lalu tadi sudah dijawab oleh Pak Hari bagaimana proses kolaborasi yang bisa kita lakukan ya dalam kondisi seperti ini. Lalu kemudian ada pertanyaan dari Pak Yusro Hidayat. Apa karakter yang dapat dikembangkan dengan model pembelajaran STEM? Dan apa perbedaannya dengan model project-based learning, katanya Pak? Ya, gini. STEM learning itu sebenarnya project-based. Ya. Ada project, apa bedanya dengan project-based learning? Bedanya apa di problem solving. Jadi bukan problem dalam konteks kimia, tapi sebetulnya problem yang terjadi di masyarakat. Itu pertama. Kemudian yang kedua bedanya ya itu adalah ada
mereka mendesain ya. Jadi ada namanya apa namanya desain rekayasanya seperti apa. Jadi menjadi hal penting juga untuk mendesain dalam ada gambar, ada apa namanya melukiskan desain itu. Dan juga apa solusinya bukan satu, bukan tunggal gitu kan. Jadi tidak sama untuk setiap orang, setiap kelompok beragam apa namanya beragam lalu justru pada akhirnya guru nanti apa namanya ketika diskusi akhir itu menentukan mana sebetulnya kita membuat keputusan mana sebetulnya cara yang terbaik gitu ya. Jadi itu perbedaannya. Jadi sama prosesnya tapi dengan arah tujuan yang berbeda seperti itu. Jadi apa namanya STEM education itu menggunakan kalau di persekolahan project based ya, kalau di perguruan tinggi itu kalau di Amerika itu problem based. Jadi mereka sambil belajar sebetulnya belum, jadi bukan mengaplikasikan pengetahuan yang sudah pelajari, justru mencari apa namanya pengetahuan itu melalui problem itu, gitu ya. Misalnya mengkreasi katakanlah molekul yang bisa menyerap apa energi matahari seperti itu. Ya itu kan mereka belajar searching atau googling tentang hal-hal yang terkait di situ. Jadi problem based, project based itu menjadi kendaraan bagi STEM. Jadi STEM tidak ada STEM yang ceramah, tidak ada STEM yang demonstrasi. STEM itu memerlukan project ya untuk tingkat persekolahan. Itu saya kira. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hari. Sekarang kita kembali ke ke Ibu Nur ya, ke Dr. Nur Farhana. Pertanyaan dari Chandri. How to make learning using AR, augmented reality, to promote students' motivation. But well, you already mentioned about, you already present about that. But nowadays in current situation in Indonesia, the teacher's expertise or teacher skill in dealing with the technology is not distributed evenly. Yeah, so probably some teachers has good skill in technology, but other teacher not really good in that things. So how to deal with that situation? Besides, it also has some possibilities to promote the misconception regarding the augmented reality. What you got, something like that. So how could we deal with the teachers' skill in technology and also the misconception that might produce with augmented reality? Okay. In my opinions, I think this thing not only facing by Indonesian teacher, like not all the teachers are into the technologies, especially during right now, everyone knows their limitation. So what I can say, probably in the school, they have some teachers that are very expert in technology, probably can make a group to design the technology. For the teachers who are not really expert in technology, probably can contribute on the idea itself. So for me, in school, teachers actually work as a team. So for those who cannot contribute on the technology, probably they have a very good ideas. So the person who are into the technology can help to merealisasikan the idea of the teachers who are not so into technology. About the AR, AR actually tidak dinafikan bukan mudah untuk create AR. Honestly, during to create AR for Atomic Frenzy AR, I and Dr. Azizi actually is not in the technology background. We totally zero about AR. So actually we create the software by watching YouTube. We think that AR is a good thing. So we watch, we find and we learn about AR through YouTube.
So actually, I know how the teachers feel with a zero technology teacher feel about AR. So actually, it's not impossible. If you think you are alone, it's very hard to develop AR. You can find your friends who are in the same line, want to produce the teaching tools for help the students to increase their interest in science. So we can learn slowly. Probably it's not in bukan dalam masa terdekat can produce a good AR. Tapi bisa kalau kita mulakan dari sekarang. Actually, they have many free software can be used by the teacher itself to produce AR. And honestly, right now, I and Dr. Azizi actually use a free software to develop this AR. We didn't pay anything. We just using a YouTube and then develop by our own using a free software. So as long as the teachers have the initiative to create their own teaching tools, inshallah it will be easy. Okay, thank you very much, Dr. Farhana. Really inspiring, yeah. So it also answered the question from Ibu Utari. Can you tell us, or do you have any suggestion if we as teacher want to make an AR or use AR when there's no facility or on that? So you already mentioned that, we can download it free. Yeah, I can give the software name, the free software name. For the you want to create the AR, you can use Unity software, UNITY, Unity software. Okay, how I cannot say, I cannot tell you step by step. So you just search in the YouTube. They have one video. Actually, I learned the software is from Indonesian's YouTuber. Honestly, yeah, from Indonesian YouTuber. YouTuber really explain one by one how to use Unity software. So I think it's, actually Indonesian have many good talents. So this Indonesian share how to use the Unity in Bahasa Indonesia. So I think it won't be any problem for the teachers there. So about the you see in my AR we have a 4D graphic, right? So the 4D graphic you can create using Draw 4D, which is in the Tinkercad software. You just this is a website. You just you can draw your own 4D in there, and then you can just paste in the Unity, and you can get the AR. The Tinkercad software, the spelling for the website is TINKERCAD. Probably I will share in the Zoom chat later. Yeah, so that everyone can read. Actually, I and Dr. Azizi only use these two, one software and one website, and we learn through the YouTube and we create Atomic Frenzy. So that's why I said it's very good for the teacher who are not so into technology, but I think all the teachers are very creative, so they can share or create a very creative figure, so that the teacher who are good in the technology can convert the figure into the 4D before using as an AR. Okay, I will share the software later in the group chat so that everyone can read. Yes, please. Thank you very much. So, Bapak Ibu tidak usah khawatir. Dr. Farhana memberikan tips-tipsnya ya untuk membuat AR ini. Jadi ternyata tim risetnya Ibu Dr. Farhana juga mulai dari nol ya untuk belajar AR itu sendiri. Bahkan dari YouTube, dan yang share-nya itu YouTubersnya adalah dari Indonesia, jadi menggunakan bahasa Indonesia. Jadi Bapak Ibu semangat untuk belajar jika ingin mengembangkan AR ini. Oke, lanjut. Saya akan membacakan pertanyaan dari Pak Muhammad Yudhistira Aziz dari ITB. Untuk Pak Hari, Pak, katanya bagaimana nih menjaga dan meningkatkan keaktifan siswa dalam model pembelajaran STEM? Mungkin maksudnya baik dari luring maupun daring ya, karena ada juga pertanyaan ini bagaimana untuk mengimplementasikan STEM ketika alokasi waktu untuk daringnya itu hanya 45 menit, seperti itu. Jadi kira-kira bagaimana untuk meningkatkan motivasi siswa dan keaktifan siswa? Ya, baik.
Terima kasih pertanyaannya. Jadi bagaimana lebih mengaktifkan siswa di dalam kegiatan komunikasi kolaborasi daring itu. Saya kira ya pertama jadi begini, harus kita gunakan flip classroom lah, katakanlah seperti itu. Artinya begini, anak-anak belajar atau mengeksplor melalui Google itu tidak pada fase daringnya gitu. Jadi mereka berpikir dulu gitu ketika ada kesempatan untuk daring, ya itu. Jadi daring itu diisi dengan diskusi sharing bagaimana melakukan mengerjakan proyek itu, seperti itu. Ya, jadi bukan pada bersama-sama mencari, jadi habis waktu untuk explore informasi dulu. Jadi digunakanlah waktu daring terbatas itu untuk hal yang paling elementer di dalam proses itu, STEM learning itu. Kemudian mungkin yang harus dikerjakan itu artinya begini, semua anak harus ada share-nya gitu, ada recordnya bahwa semua anak itu sharing dalam grup gitu ya. Jadi saya kira itu penting. Jadi jangan dinominasi oleh satu orang atau dua orang saja. Ya gitu. Jadi semua punya peluang. Itu banyak cara sebetulnya ya, untuk kalau di kelas norma itu ketika komunikasi yang presentasi tidak itu lagi, tapi ada kita misalnya kelompoknya 4 orang A, B, C, D, kemudian kita minta D yang report gitu, di kesempatan lain yang E, yang A report, seperti itu. Jadi ada mengaktifkan semua. Kalau tidak dikendalikan seperti itu, maka biasanya yang vokalis ya, dominan itu ya tidak jelek, tetapi harus memberikan peluang ya, peluang yang sama kepada semua anak-anak dalam kelompok untuk berbicara, untuk menyampaikan pikiran. Saya kira itu. Terima kasih Pak Hari untuk jawabannya. Selanjutnya untuk Dr. Farhana nih, pertanyaannya ada dalam menerapkan pembelajaran STEM, salah satunya menggunakan perangkat lunak. Perangkat lunak apa saja yang digunakan untuk menerapkan pembelajaran STEM? Is there any software that can be used to implement the STEM teaching and learning? Software. If so, what kind of software that needed to implement the STEM? If there's any possibility to implement STEM using software? Currently, I'm not really sure about the software to implement the STEM itself. I'm not really sure if they have their own software. But what we're doing, usually all the teachers or all lecturers try to use their creativity to address the STEM visions. Yeah, I think the second one, yeah. Yeah. Ada soalan lain ke? Iya, Dr. Nur? Ya, sudah habis. Ada soalan lain? Ya. Dan satu lagi ini mungkin sedikit berkaitan. Is there any way to conduct STEM learning or any experience that have been conducted in Malaysia about learning with STEM by using the material from daily life and dealing with the issues about environment? Okay. Currently, if in a university level, I think
Kalau praktikalnya tu agak sukar kerana kita menggunakan instrumen yang agak complicated. Tapi kalau di peringkat sekolah, biasanya guru-guru especially dalam sains punya subjek sains, gurunya memberi assignments, doing their own experiment using a thing that have in the kitchen, like for example, like want to test a pH, want to learn about pH. Actually, students can create their own pH paper using a natural thing in house. Yeah. One thing I can share during our boot camp, science camp in USM. The student create their own pH paper using fruit like apples, pie, and then they make their own natural pH indicator. So probably that kind of thing can being inspired to the teachers to be more creative, so that the students can still learn science in-house. Okay, thank you very much. Hope it answers. And yeah, we can use any materials from our household to make a pH meter. Not pH paper indicator. Yeah, indicator. Because I believe our mom kitchen is a chemistry lab actually. Well, actually yes. Yeah. Oke, nah ada satu lagi pertanyaan Pak Hari. Sebenarnya masih banyak. Sekarang akan kita bahas. Pertanyaannya agak teknis Pak, tapi memang sering terjadi ya, dan kita suka bingung untuk melakukannya seperti apa. Pertanyaan seperti ini, bagaimana pandangan Bapak dan mungkin apa tipsnya mungkin ya, apabila ada kelompok ketika dia melakukan pembelajaran dengan STEM itu menjawab problem dengan cara yang sama, baik itu dari langkah kerja ataupun alat dan bahannya. Ya, baik. Jadi sangat dimungkinkan sebetulnya ada dua guru secara independen, tidak kerjasama, tapi menghasilkan gagasan yang serupa. Tapi biasanya tidak pasti sama betul ya, ada saja perbedaan satu sama ya, yang yang di antara grup-grup itu. Saya kira andai kata memang terjadi ya biarkan aja gitu. Asal yakin bahwa itu yang kelompok satu tidak meniru dari kelompok yang lain. Itu kalau meniru ya itu kreativitas yang hilang. Itu kita hilang kesempatan untuk membangun kemampuan atau kreativitas itu. Jadi biarkan kelompok. Tapi mungkin juga sebetulnya ada pikiran-pikiran yang sama gitu. Oke, terima kasih Pak Hari atas pertanyaannya. Now we go back to Dr. Nur. Ada satu nih, menarik. Can you please provide us explanation about how to do the STEM learning using the microscale that you already developed, and where is the technology aspect and engineering aspects that can be attached to that STEM learning? Boleh diulang soalannya, agak berapa clear? Bisa diulang? Ya. Ibu bisa ulang soalannya, enggak berapa clear. Oke, pertanyaannya in Indonesia begini, dapatkah diberikan contoh di mana aspek teknologi dan aspek engineering dapat dijelaskan pada salah satu produk small scale yang ditunjukkan? So if you want to conduct STEM learning using the microscale, how can we attach the technology? Engineering. So far in our kit itself, we just convert from the original size of the experiments into the small experiment in the chemistry. So if you want to apply in the engineering itself properly, they can get the idea about how to convert from the large apparatus to small apparatus. I think that thing what can our kit can give the idea. But for the engineering aspect,
or technology aspect in our kit itself, I think on our glass blowing. Because before this, we using a very large beaker and or any common big glassware. But we using the technology, our expertise, our staff expertise in glass blowing. I think Ibu very familiar with the glass blowing. So we make or create our own glass blowing. Actually, it needs a technology aspect, which is we have to draw with a certain size or certain measurement to make sure that all the instrument can be used as an apparatus in the laboratory. But for the other aspect, I think by introducing this kit to the audience, the attendees, actually probably attendees with several background different from me, probably can inspire you to make your own teaching tools by converting something big to small so that everyone can use it. And also use the small amount of chemicals. Yeah, small amount of chemical. The target is we want to reduce small amount of chemical, and so we can save money, we can save our earth. Yeah, that's excellent. Yeah. Okay, now we have another question for Pak Hari. The question is from Pak Joko Nugroho. Di samping kelebihannya, katanya Pak, adakah kelemahan pembelajaran metode STEM ini jika diterapkan di SMA atau sederajat? Iya, kalau bicara tentang keunggulan kelemahan, ya setiap approach ada kelemahan, ada kekuatannya gitu ya. Jadi kita harus pandai memilih di mana nih yang paling tepat. Jadi tidak men-STEM-kan semua, tidak menginkuarikan semua, tapi pilih mana yang itu yang saya kira yang penting ya. Kapan kita harus memberikan ceramah, kapan kita harus mengajak diskusi dan lain-lain ya. Jadi harus dipilih gitu. Kita semua cara, tidak ada satu cara untuk tepat untuk semua tujuan. Nah, sekarang kalau bicara lemah tadi sebetulnya riset yang dikerjakan di Turki, meta-analisis yang dikerjakan di Turki ya, itu menyebutkan juga ada weakness-nya. Misalnya tadi itu perlu waktu ya, waktu yang lebih banyak ya. Saya katakan solusinya adalah memang ya perlu waktu yang banyak dalam proses pembelajaran ya. Tetapi itu kan bisa tidak jadi persoalan ketika sekarang ada keleluasaan otonomi bagi guru ya di bawah payung Merdeka Belajar itu untuk mengatur proses pembelajaran ya. Mana yang bisa dikerjakan oleh siswa, mana yang bisa eksplor oleh siswa sendiri, mana yang memang itu harus dikondisikan untuk terjadi dalam kelas. Itu yang menjadi itu kelemahan, tapi mesti ada solusi juga itu pada kelemahan itu. Kemudian ya yang kedua, kelemahan yang kedua di samping soal waktu itu ya bisa juga sebetulnya yang mungkin gaya belajar anak-anak dan lain-lain ya. Ada yang kalau kita belajar teori learning style gitu, ada yang senang antusias untuk kerja kelompok, ada yang ingin mandiri, ingin yang sifatnya introvert, justru menggali sendiri gitu. Ya tidak mau share kepada orang lain gitu. Tapi saya kira kita harus melatih mereka walaupun potensinya tidak positif untuk kerja kelompok, tapi kita harus mengkondisikan sebab masa depan mereka, lapangan kerja bagi mereka, situasi pekerjaan mereka ke depan itu menuntut orang untuk bekerja sama gitu. Jadi orang yang introvert harus dibina kemampuan untuk sharing pikiran, komunikasi seperti itu ya. Jadi itu tantangan. Jadi jangan dikatakan sebagai kelemahan lah. Itu challenge bagi kita ya, tantangan bagi kita bagaimana. Terus kalau dihubungkan dengan bagaimana pemahaman konsepnya ya, biasanya gitu lebih baik. Kan gini, STEM itu mengaplikasikan pengetahuan yang dikuasai. Jadi sebetulnya pengembangan knowledge-nya itu dari sainsnya gitu ya. Kemudian ini diaplikasikan, jadi memperkuat sebetulnya ya, memperkuat. Oh ya, ini bisa diaplikasikan untuk itu. Gitu. Jadi
Kalau STEM sebagai project itu bukan project based learning, tidak mengajarkan knowledge lagi. Sudah dari sainsnya. Jadi tadi saya katakan 5E plus engineering. Jadi 5E-nya itu biarkan untuk mengembangkan konsepnya ya. Jadi knowledge chemical knowledge-nya itu, chemistry knowledge-nya dibangun melalui itu. Kemudian di-apply ya, dengan karena mengaplikasikan itu ada nilai tambahnya, yaitu membuat anak lebih kreatif, membuat anak sensitif untuk problem yang dihadapi dan punya keinginan untuk memecahkan masalah gitu ya. Jangan belajar, katakanlah belajar rangkaian listrik, tapi ketika listrik mati di rumah dia nggak berdaya gitu loh, cari si mamang gitu. Atau ketika dia belajar koloid, itu sumur air pompanya itu keruh kuning, diam aja nggak berdaya. Tapi dia tahu sebetulnya ada proses koagulasi untuk koloid yang ada di lumpur itu gitu. Koloid lumpur itu ya, seperti itu. Jadi itu sebetulnya yang dibidiknya. Kemudian mungkin satu poin lagi barangkali kalau hampir terakhir. Sekarang itu fashion itu STEM itu jadi macam-macam. Ingin masukkan mata pelajaran lain. Ya, kalau di Korea ada STEAM, arts masuk. Jadi produk yang arts itu apa? Produknya itu harus juga tampil bagus gitu. Karena mereka bisa dijual gitu. Jadi tidak ini bagus tapi acak-acakan. Jalan sebetulnya. Itu yang dipandang oleh itu tidak harus. Jadi seni harus masuk karena bagaimanapun kalau ini jadi produk yang bisa dijual, jadi kebiasaan bahwa produk itu harus artistik gitu ya. Seperti itu gitu. Ada juga tapi ya kalau gimana dikalikan dengan agama, waduh itu jadi agak susah ya. Jadi ada religious STEM, ada itu yang jadi kembali ke itu STEM-nya ya. Jadi bolehlah arts masuk jadi produk, semua produk itu artistik gitu, sehingga orang memakainya. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hari Firman. Since we have a very restricted time here, we have one more question. I think this is the last question for Dr. Nur. The question is from Pak Ivan Rivaldo. He is interested to the use of ER as a learning media. What the question is about, is there any specific characteristic of the topics or the concepts to be suitable to use this learning media? Or is there any consideration to choose which topic that good and suitable to use ER or something? Kalau seperti saya, kenapa first thing I inspired to do about the elements, which is why I and Dr. Azizim think that this is very important, because I think predictable is very important for all the KBs. They need to understand really good in as a basic fundamental for this. For other material, actually itu terpulang kepada ibu atau bapa dari segi materialnya. Bagi saya yang mudah diadaptasikan ke dalam bentuk teaching tools. For example, kalau kita mengajar saya mengajar kimia, bahagian kimia tidak organik. Jadi bonding, like a covalent bonding, like the ionic bonding, all those things, the theory behind it. So this thing actually is a good materials for us to convert into AR. Actually yang cocok penggunaan media itu terpulang kepada bagaimana seorang guru itu nak mengadaptasikan dia sebagai satu teaching tools. Ada certain seperti macam ketika kita buat online class, for example, ada certain tu kita rasa sangat sukar kalau kita tidak berada di depan-depan bersama pelajar untuk explain. If you doing the online, it's very difficult to make sure that student understand. Especially, for example, if the theory needs like doing the movements, or we want to show something to the students, it's very difficult. So it's the material yang cocok itu terpulang kepada syllabus kita dan bagaimana kita nak menyesuaikan dengan material yang kita nak guna.
Jadi kalau karakteristik itu lagi bagus kalau dalam kimia itu, contoh benda yang kimia ini selalunya pelajar, sebab saya ada mengajar pelajar daripada biology schools. What they think is chemistry is very difficult because they can't see. We're talking about bonding. Yeah, we cannot see the bonding. So you have to draw the bonding, you have to show how the bonding movement. So all these things actually is a good material if we can show in the 4D structure. Like a biologist, they can see by their eyes for the microbe itself. So terpulang kepada ibu atau bapa bagaimana untuk mengeluarkan pembelajaran itu. Tapi kalau bagi saya kimia itu banyak materialnya yang sesuai untuk dijadikan AR. Kerana lebih mudah untuk student itu membayangkan. Kerana young generations nowadays, I think they are more towards something they can look rather than they can read. That's why when we develop the AR, we using colors, we using 4Ds so that student can more easily remember. To visualize the abstract representation. I think students nowadays they can more easily remember something they can see rather than they can hear. Like in the class, for example, in my class, I love to share after I explain one theory, and then I will share a video that shows how the theory itself in the 4D. So students can be more understand rather than they just hearing you speaking in front of the classroom. Yeah, that's correct. Because we need to visualize the they need to visualize. of learning. Nowadays is a gadget generation. Everything they must see with the evidence. Yeah, correct. Okay, thank you very much, Dr. Nur Farhana. Unfortunately, we have to come to the end of the session in online seminar chemistry and chemistry education for today. Before we close this seminar, I will invite Pak Hari and Dr. Farhana to give the final closing statement. Yeah. Bapak Ibu partisipan webinar Kimia UPI, sebagai penutup saya kira begini ya, silakan explore bagaimana melaksanakan pembelajaran kimia berbasis STEM. Memang ada tantangan ya, tapi demi kepentingan anak murid kita ke depan gitu kan, menghadapi pekerjaannya nanti masa depannya, tentu kita harus punya tanggung jawab moral lah untuk membangun kreativitas, kolaborasi, komunikasi gitu. Ya sebetulnya tidak sukar-sukar amat gitu kalau saya melihat ya, tapi perlu pemikiran, perlu upaya gitu. Jangan cepat-cepat menyerah ya untuk menjalankan itu. Dan terus terang saya katakan tadi sejak awal bahwa di kita ini di SMA itu agak rada nolak gitu STEM itu ya, karena lebih masa lalu ketika masih banyak UN, kalau sekarang mungkin lain ya, tapi hasilnya mungkin tidak segera dapat kita lihat ya. Berapa yang masuk ITB seperti itu jangan dilihat dari situ, tapi ke depan lagi gitu ya, ketika dia menjadi orang dewasa di situ sudah terjun di masyarakat, baru di situ kreativitasnya, kemampuan kolaborasinya, kemampuan komunikasinya itu digunakan untuk karir dia. Demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hari untuk closing statement-nya. Jadi tidak ada yang instan ya Pak ya? Apalagi produk dari penelitian itu memang tidak pernah ada yang bisa instan gitu. Jadi tetap semangat Bapak Ibu. Selanjutnya saya mengundang Dr. Farhana for the closing statement. Sebenarnya tak ada apa yang saya nak concludekan, cumanya seperti Bapak Heri cakap, sekarang ni especially dalam keadaan pandemik, memang saya rasa semua orang melalui perkara yang sama. Sukar seperti sebelum ini kita lebih familiar kepada face-to-face session, and then suddenly without any warning, we have to change 100% to online teaching. I think everyone facing the same difficulty, same transitions. So, but I think it's a good opportunity for us to explore more.
before this we have a one thinking that I'm not good in technology, but because of this pandemic, whatever happened, we have to explore. So actually this time is a time for us to know and to realize that actually we have that talent. So so what I think the drawbacks about the STEM transition is everyone have difficulty to understand what is STEM. But actually in STEM it's more about the how to collaborate with the students, how the student can use their talent to show their creative side. So we as a student, we as a teacher itself need to take this challenge to be more creative, more explore. So kita boleh cakap kepada student, kalau kita yang sudah tua, yang agak lambat untuk belajar teknologi pun bisa lakukan. Jadi pelajar yang lebih muda, yang lebih explore kepada teknologi can do this, and actually this time is time for us and the student itself to go beyond our limits. So I hope when I say that, I hope that this pandemic maybe is a very bad thing happen to us, but if we see on the positive side, inshallah this will be a good starting for us to it's a time for us to realize and go that our visions of for the STEM can be achieved during this time. Okay, thank you very much, Dr. Nur Farhana. So the one point that I get from your session today is we have to be optimistic. Yeah. And tetap semangat. Yeah. We can explore more. We have the potential to explore. Yeah, initially everyone will thinking it's impossible, but after you tried it, all the impossible thing become possible. Yeah, that's good point. Thank you very much, Dr. Farhana. Bapak Ibu semua, terima kasih atas partisipannya. Ya, waktu berjalan ya, tetap kita harus sampai di akhir acara seperti ini. Terima kasih atas partisipasinya.